Oke, kembali ke kelas Sistem Informasi Manajemen di pertemuan ke-6. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pengembangan sistem informasi dan aplikasi-aplikasi di sistem informasi. Nah, sekarang kita mau bahas tentang langkah-langkah umum pengembangan aplikasi sistem informasi berbasis komputer, ya, atau SIBK, ya, atau ISBC, ya, IS IS ISCB, Information System Computer Based, atau CBIS, Computer Based Information System. Nah, minggu lalu juga kita sudah sempat singgung sedikit tentang System Development Lifecycle atau SDLC, yang dimana ini sudah teman-teman pelajari, saya yakin sudah teman-teman pelajari di kelas rekayasa perangkat lunak, ya. Jadi dalam mengembangkan suatu sistem, ya, itu entah itu sistem informasi atau program apapun yang ingin teman-teman kembangkan, tahap-tahapannya secara garis besar itu ada 4 tahap ini. Yang pertama analisis sistem, kedua desain dan perancangan sistem, ketiga implementasi dan pengujian, keempat operasional dan pemeliharaan. Jika ada sumber yang mengatakan tahapannya itu lebih dari 4 ini, sebenarnya intinya sama saja. Yang penting itu ada analisis, perancangan, implementasi, dan pemeliharaan, ya. Analisis itu berupa analisis kebutuhan, ya, apa yang dibutuhkan oleh sistem, ya, sistem ini dia harus bisa apa, kayak begitu. Nah, sekarang kita mau bahas lagi dulu lebih detail ke bagian analisis dan perancangan, ya. Analisis dan perancangan. Ke analisis sistem, atau biasa dikenal juga dengan istilah perencanaan dan analisis. Beda dengan perancangan, ya. Jadi ini perencanaan dan analisis. Nah, pada tahap yang pertama ini yang dilakukan itu apa? Secara garis besar ada 4. Pertama, kita merencanakan pekerjaan. Kedua, mempelajari dan mengidentifikasi sistem yang ada saat ini. Kemudian ketiga, kita ini harus mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang akan ditanganinya. Kalau mau bikin sistem informasi untuk rumah sakit, berarti ruang lingkupnya apa saja, ya. Membahas tentang penyakit-penyakit, membahas tentang data pasien, kayak gitu. Kemudian mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya, ya. Jadi poin paling pentingnya itu masalah yang ada itu diidentifikasi. Kita cari masalah yang ada di sistem tersebut itu apa, atau di organisasi tersebut itu apa. Kemudian kalau sudah dapat masalahnya, maka kita buatkan solusinya, ya. Karena sekarang kadang itu terbalik. Sekarang itu kadang malah masalahnya itu dicari-cari, dibuat-buat, ya. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi masalahnya dibuat-buat hanya supaya biar bisa IT gitu, biar bisa lebih modern, ya. Padahal sebenarnya modern IT atau sistem yang dipakai di organisasi tersebut itu dia tidak terlalu membantu sebenarnya, ya. Jadi identifikasi dulu masalahnya apa, apakah masalahnya ini cocok dengan solusi IT, dengan solusi sistem informasi, ya. Jadi kegiatan yang dilakukan itu pertama yaitu scope definition, ya, atau mendefinisi ruang lingkupnya. Nah, tahap ini kita gunakan untuk mendeteksi sistem. Apakah sistem ini dia semakin berkurang manfaatnya, ya, atau ada penyesuaian kebutuhan. Kemudian kita mengevaluasi kelayakan dari suatu proyek atau sistem yang akan dikembangkan. Kemudian hasil dari kegiatan scope definition ini adalah berupa laporan pendahuluan tentang permasalahan yang terjadi dalam sistem, serta apakah sistem ini dia layak atau tidak untuk dikembangkan. Jadi salah satu output dari tahap analisis ini adalah laporan pendahuluan tentang permasalahan itu, ya. Jadi ini scope definition ini hanya salah satu bagian dari analisis sistem. Kemudian
tahap analisis yang kedua yaitu problem analysis atau menganalisis permasalahan. Nah, di sini kita mau cari tahu apa yang menyebabkan permasalahan itu muncul, ya. Permasalahan yang sudah kita sampai di scope, yang sudah kita cari di scope definition tadi itu, kita mau tahu di tahap yang kedua ini penyebabnya itu apa, ya. Kita mau tahu kenapa di rumah sakit pendataan pasien itu kacau balau. Kita mau tahu kenapa di kantor, ya, pemberian gaji kepada karyawan itu tidak tidak adil misalkan, ya. Maka di sini kita cari tahu permasalahan ini kenapa apa yang menyebabkan hal itu. Oh, ternyata di rumah sakit pendataan kacau karena masih menggunakan tulis misalkan. Kemudian tahapan ketiga yang dilakukan adalah requirement analysis atau menganalisis kebutuhan. Yang ini kita lakukan untuk mencari tahu kebutuhan pemakai dari sistem informasi yang ideal itu apa, ya. Jadi sudah kita cari masalahnya, sudah kita temukan masalahnya, kita identifikasi kenapa masalah itu muncul, kemudian ini kita analisis kebutuhan. Jadi maksudnya ketika kita punya solusinya kita ini butuh apa saja yang menjadi fitur-fiturnya, ya begitu. Nah, jadi hasil dari tahapan ini adalah berupa penjelasan kebutuhan analisis terhadap sistem, ya. Kemudian yang keempat yaitu studi kelayakan, ya, atau dikenal dengan istilah feasibility study. Hasil dari tahap ini itu berupa penilaian kelayakan, ya. Jadi tahap ini outputnya berupa penilaian kelayakan, ya. Ada kelayakan teknis misalkan, seperti kita mau bikin informasi tapi sistem informasi tapi di sana komputernya memadai tidak, listriknya ada tidak, kayak gitu. Itu yang berhubungan dengan infrastruktur, yaitu kelayakan teknis. Kemudian kelayakan ekonomi dan ekonomi, ya. Misalkan sistem informasi ini harus memberi manfaat bagi proses manajemen, baik materi maupun imaterial, baik berupa duit maupun berupa misalkan manajemen yang lebih teratur, ya. Jangan sampai sistem informasinya ini ada dan tiada, itu tidak ada efeknya sama sekali, atau keberadaannya malah memperburuk perusahaannya, ya, karena orang-orangnya tidak tahu pakai komputer sehingga kerjanya justru malah lebih lambat dibandingkan dengan pakai tulis tangan karena orang terbiasa tulis tangan misalkan, ya. Itu yang kedua. Kemudian studi kelayakan yang ketiga adalah kelayakan legalitas, ya. Ini untuk mencari tahu apakah hasil pekerjaan pengembangan S ini dia legal atau tidak, ya. Dan kemudian setelah SI ini, sistem informasi ini dioperasionalkan, dijalankan, kira-kira dampak terhadap legalitas perusahaan itu seperti apa. Kemudian selanjutnya operasional, ya. Ini kita studi kelayakan tentang kelebihan dan kekurangan apabila sistem operasional ini dijalankan, ya, plus minusnya, ya, kurang lebih. Kemudian jadwal, kesepakatan, kepantasan jadwal penyelesaian pengerjaan, ya. Kan tidak mungkin juga misalkan kita membuat suatu sistem informasi yang sederhana sekali untuk misalkan informasi gaji pegawai, ya, tapi itu butuh waktu 6 bulan. Oh, ternyata kelamaan. Nah, maka harus ada studi kelayakan dan salah satu parameternya yaitu jadwal juga. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah selection of proper system, yaitu kita memilih sistem yang tepat. Jadi kita cari alternatif sistem, kita mau cari menggunakan metodologi terstruktur, kemudian kita cari alternatif yang paling baik, ya. Kemudian kita mengusulkannya kepada manajemen, ya, atau pemilik sistem atau kepada user, ya. Jadi kita membandingkan alternatif yang ada, misalnya sistem-sistem yang sudah ada, kita bikin, kita pilihkan, kemudian kita tawarkan, ya, bagaimana kalau sistemnya itu nanti
seperti ini contohnya gitu. Kemudian bagaimana sistemnya seperti contohnya sistem A, B, C seterusnya. Ya. Hasil dari tahap ini adalah studi sistem serta sistem yang direkomendasikan. Nah, kemudian analisis sistem ini kalau secara definisi ya, ini dia merupakan upaya yang mendalam terhadap alasan adanya gagasan atau ide untuk membangun sistem informasi. Nah, supaya kita bisa menganalisis ini ada beberapa teknik yang bisa kita pakai. Pertama, observasi, kedua, interview, tiga, kuesioner, empat, sampling dokumen, dan lima, prototype. Ya. Nah, jadi dokumentasi yang dihasilkan dari tahapan analisis sistem ini adalah pertama, laporan pendahuluan tentang permasalahan yang terjadi di dalam sistem ya. Kemudian penjelasan sistem sampai hasil-hasil studi sistem serta sistem yang direkomendasikan ya. Ini didapat dari 5 tahap yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Nah, teknik menganalisis sistem ya. Yang pertama ada teknik namanya observasi ya. Observasi itu kita cari tahu bagaimana metode itu bagaimana metode observasi ini digunakan ya. Jadi pertama secara pribadi analis itu dia mengunjungi lokasi pengamatan, dia mengunjungi rumah sakit, mengunjungi kantor, mengunjungi perusahaan, mengunjungi bandara dan sebagainya, siapapun itu yang membutuhkan sistem informasi. Kemudian analis ini dia merekam kejadian dalam lokasi pengamatan, termasuk volume dan pengolahan lembar kerja. Ya, bagian yang ini teman-teman bisa baca sendiri dulu ya, observasi. Kemudian metode interview juga teman-teman bisa baca sendiri, metode kuesioner ya. Kemudian metode sampling dokumen juga bisa. Jadi metode sampling dokumen ini biasanya digunakan ketika sudah ada sistem dasar yang telah dibuat sebelumnya ya. Jadi sistem yang akan dibuat ini dia dibikin untuk menangani proses yang sudah berjalan ya. Caranya yaitu dengan mengumpulkan koleksi dokumen, form, dan record yang dapat merepresentasikan sistem ya. Misalkan ada form-form pendaftaran ya, form-form pendaftaran pegawai atau misalkan form permintaan kenaikan gaji dan seterusnya. Nah, dan ini efektif kalau prosedur kerja di perusahaan tersebut dia sudah berjalan dengan baik ya. Dan selanjutnya bisa juga dengan teknik prototype. Metode ini digunakan dengan cara apa? Yaitu dengan cara membuat model software. Jadi setelah dibuat model softwarenya, model software ini bisa berarti dalam artian program jadinya 30% lah setidaknya. Dan pembuat modelnya ini dia bersama-sama dengan usernya untuk mengevaluasi model software tersebut. Nah, dengan cara prototype ini user dia lebih mudah untuk memperkirakan kebutuhannya ya. Dan juga ini cukup efektif kalau tujuan pekerjaannya memang untuk membuat software atau aplikasi ya. Dan cukup efektif digunakan juga bila perusahaan sudah memiliki prosedur kerja yang baik ya. Jadi ini teknik prototyping ya, atau dikenal dengan prototype. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini coba silakan komen di YouTube sini kira-kira kelemahan dari metode prototyping ini apa. Jadi minusnya ini apa kira-kira. Silakan di komen. Sekarang tahap kedua yaitu desain sistem. Nah, desain sistem ini di tahap ini kita mau menghasilkan model yang merepresentasikan entitas yang akan dibangun. Entitas itu apa? Entitas itu maksudnya secara sederhana objek-objek atau pihak-pihak yang terlibat. Entitas itu kan berasal dari bahasa Inggris ya, entity. Entity itu bisa berarti apa saja, bisa berarti objek, orang, sistem yang lain, dan lain-lain. Nah, di tahap desain sistem ini kita ingin agar
bisa membuat rancangan yang memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan hasil analisis tadi. Dan juga kita ingin ada rancangan yang rinci dan mudah diwujudkan ketika pemrograman. Jadi ketika pemrograman tuh programmer sudah tidak pikir lagi ini mau dibuat seperti apa ya, dan fitur-fitur apa saja yang ingin ditambahkan. Enggak. Programmer tinggal langsung memprogram saja berdasarkan desain yang sudah dibuat dari analisis yang telah diselesaikan. Desain ini terbagi dari dua. Pertama, desain konseptual, dan kedua, desain fisik. Desain konseptual ini perencanaan logis saja ya, bisa menggunakan menggunakan logika yang secara sederhana, dan isinya itu berupa pertimbangan alternatif, rancangan hasil analisis sistem, dan dikaitkan dengan kemudahan implementasi. Apakah ini bisa diimplementasikan atau tidak? Kalau tidak, kita skip aja kayak gitu. Dan ini untuk mempermudah perancangan secara fisik ya, supaya ketika kita mendesain sistemnya kita secara fisik itu kita tidak berpikir lagi ini bakal bisa benar-benar bisa di coding atau tidak ya, dalam tanda kutip gitu. Nah, pada tahap ini kita melakukan pemodelan data ya, menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD), bisa juga menggunakan Data Dictionary. Kemudian kita membuat pemodelan proses ya, menggunakan Data Flow Diagram (DFD), atau bisa menggunakan sistem flowchart atau program flowchart. Dan kita juga bisa melakukan pemodelan objek ya. Bisa pakai ORM, kemudian class specification, dan seterusnya ya. Dan ini mungkin teman-teman sudah pelajari di kelas rekayasa perangkat lunak. Nah, kemudian kita menyiapkan alternatif rancangan, kemudian kita melakukan evaluasi terhadap alternatif tersebut, kita tentukan rancangan yang sesuai konfigurasi, dan kita menyiapkan spesifikasi dari rancangan yang terpilih. Nah, penyiapan spesifikasi rancangan, jadi rancangan yang sudah lebih menjurus ke satu pilihan dari berbagai alternatif. Dari hasil analisis tadi kan kita melakukan proses desain, merancang ya, proses merancang. Nah, dari proses merancang itu kita tidak hanya bikin satu rancangan sebenarnya, kita bikin beberapa rancangan, kemudian kita pilih yang paling memungkinkan. Nah, kemudian ya, elemen-elemen dalam spesifikasi rancangan pertama yaitu logical model ya, tujuannya untuk memodelkan kebutuhan sistem ya. Output dari logical model ini berupa model yang menunjukkan aktivitas sistem seperti di FD ya, kemudian IRD. Kemudian elemen spesifikasi rancangan lainnya adalah keluaran ya, atau outputnya. Kita merancang outputnya, laporan atau informasi yang mencakup periode laporan, isi laporan, bentuk laporan, dan media laporan, dan seterusnya. Itu pertama desain logical. Kemudian kedua yaitu desain fisik. Itu yang pertama bisa berupa desain platform ya. Memakai sistem operasi apa, sistem informasinya, kemudian perangkat keras dan perangkat lunak yang dimanfaatkan itu apa saja. Kemudian desain database ya, berkas atau database yang digunakan. Kemudian desain input ya, input terhadap sistem informasi ini apa saja ya. Desain outputnya apa saja. Kemudian desain antarmuka ya, atau interface ya. Dan desain interface ini merupakan hal yang penting juga ya, tidak boleh dilupakan, karena dengan sampai walaupun program kita flow-nya bagus, sederhana, tapi kalau desainnya kurang menarik ya, kadang orang bisa bingung juga pakainya. Nah, pertama kita bahas tentang data modeling ya, yaitu teknik untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan sistem data atau database ya. Untuk data modeling ini kita bisa pakai Entity Relationship Diagram ya.
Ini untuk menunjukkan relasi antara data dengan entity tertentu. Jadi tolong digarisbawahi ya, entity ini bukan hanya berarti orang, tapi bisa berarti objek yang lain dan segala macam objek juga. Nah, jadi entity adalah objek yang dapat diidentifikasi secara unik ya. Berarti entity ini dia beda. Antara entity itu dia punya perbedaan. Tidak semua entity itu tidak ada yang sama. Jadi entity ini dikarakterisasi, kemudian dia direpresentasikan dengan suatu gugus atribut. Entity ini dia punya atribut ya, atau dia punya variabel. Contoh, misalkan gugus atribut dari entity pekerja ya. Entity pekerja ini dia punya atribut berupa nama ya, tanggal lahir, NIP, golongan, dan pangkat ya. Kemudian entity yang memiliki karakteristik entity yang disebut gugus entity atau entity set ya. Setiap entity dari entity set tersebut dia disebut anggota gugus atau member of set. Ini contohnya nih. Contoh gugus entity adalah gugus entity pegawai bank, gugus entity nasabah bank ya. Karena pegawai bank itu ada banyak orangnya, bisa banyak ya. Kemudian nasabah bisa banyak. Kemudian dari beberapa gugus tadi mungkin terjadi suatu relasi. Misalnya relasi antara gugus bank dengan gugus nasabah bank. Gugus pegawai bank dengan gugus nasabah bank ya. Nah, kemudian berdasarkan jumlah gugus yang terlibat, jadi relasi antar entity ini bisa dibedakan menjadi 3, yaitu biner. Pertama, biner, relasi antar 2 gugus entity. Ketiga, trio, relasi antara 3 gugus entity. Keempat, relasi NRI, yaitu relasi antara N gugus entity. Relasi biner itu khusus antara anggota dari 2 gugus ya. Misalkan ada one to one, ada one to many, kemudian ada many to one. Nah, ini contoh ERD table. Nah, ada entity nasabah, dia punya atribut berupa nama, nomor KTP, tinggal di jalan mana, kota ya. Kemudian ada entity rekening yang punya atribut berupa nomor rekening, status, dan saldo. Nah, dan nasabah dengan rekening ini dia memiliki relasi atau hubungan ditandai dengan R1 atau relasi 1. Nah, di sini ada tanda N ya. Tanda N berarti hubungannya NRI ya. Jadi hubungannya many to many ya. N to many, N dan N ini berarti hubungannya many to many ya. Berarti satu nasabah ya, bisa memiliki lebih dari satu rekening ya. Kemudian satu rekening bisa dimiliki oleh lebih dari satu nasabah kayak gitu. Nah, kemudian proses yang selanjutnya adalah normalisasi pada desain. Jadi ini berkaitan dengan model data relasional untuk mengorganisasi himpunan data dengan ketergantungan dan keterkaitan yang tinggi atau erat. Nah, ada beberapa bentuknya, ada normal, misalkan ada 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, ada BCNF, Boyce Code Normal Form. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi intinya kegunaan ini untuk meminimalisir pengulangan informasi dan memudahkan identifikasi objek. Nah, jadi suatu relasi memenuhi 1NF ya, normal form jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris atau record ya. Misalkan
tabel yang 1NF itu seperti apa? Contohnya seperti tabel yang ini, ya. Jadi dalam satu baris ini itu hanya ada satu nilai. Ada nilai student ID 1, John 1, kemudian course ID 1, ya. Kalau di sini kan kita bisa lihat di baris pertama ini ada student ID 1, kemudian namanya ada 1 tapi course ID-nya ada 3. Ini contoh tabel yang non first NF, non 1NF. Kemudian bentuk normal yang kedua atau 2NF, ya. Jadi dia memenuhi 2NF ini jika dan hanya jika pertama dia memenuhi 1NF, dan kemudian setiap atribut yang bukan kunci utama atau bukan key, dia itu tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci dan bukan hanya sebagian atribut, ya. Jadi kalau suatu relasi memenuhi 1NF dan relasi tersebut memiliki tepat satu atribut yang memenuhi kunci utama, maka relasi tersebut memenuhi 2NF, ya. Contohnya tabel ini. Tabel ini dia memenuhi 1NF kan, karena dia tidak ada lebih dari satu data pada setiap barisnya, ya. Oke. Dan semua atribut dia bergantung pada student ID. Ya. Jadi semua nama ini dia bergantung pada student ID. Kemudian bentuk normal yang ketiga, 3NF, ya. Jadi ketergantungan fungsional dia dilakukan untuk misalkan student ID, ada student dan birthday. Ini SC1, ya. Kemudian untuk course ID dia sudah dipisahkan di tabel yang berbeda, ya. Kemudian 2NF, ini 3 tabel ini dia memenuhi 2NF, ya. Kemudian tabel yang memenuhi 3NF adalah tabel yang ada di sini, ya. Ya, karena dia secara tidak langsung sudah menyimpulkan apa yang ada di 3 tabel ini. Jadi 3NF ini dia terbentuk jika dan hanya jika dia memenuhi 2NF, dan kemudian setiap atribut yang bukan key dia tidak tergantung pada fungsional kepada atribut yang bukan key yang lain dalam relasi tersebut, ya. Jadi suatu relasi yang memenuhi 2NF hanya memiliki satu atribut bukan kunci selalu memenuhi 3NF, ya. Teman-teman bisa baca tentang ini lebih lanjut, ya. Nah, selanjutnya di FD, ya. Jadi di FD ini pada dasarnya dia merupakan sebuah diagram yang menjelaskan bagaimana hubungan bersama dari bagian file, laporan, sumber dokumen, dan sebagainya. Kemudian di FD ini dia termasuk alat komunikasi medium yang baik antara analis dan pemakai, karena dia mudah dipahami dan hanya berisi 4 simbol. Dan ini juga saya kira sudah dipelajari di kelas rekayasa perangkat lunak. Nah, konteks diagram ini dia merupakan bagian dari DFD yang berfungsi memetakan model lingkungan. Konteks diagram ini dia paling sering orang kenal dengan sebutan DFD level 0. Jadi DFD ini dia bentuknya berlevel-level. Nah, konteks diagram ini dia menyoroti karakteristik penting dari sistem itu berupa 5 karakteristik ini, ya. Ini contoh dari konteks diagram, ya. Ini misalnya ada ini sistemnya, ya, sistem informasi sanggar tadi. Kemudian ini adalah entity yang
bermain pada sistem ini. Ada pemberi order, pengajar, peserta, pengurus, ya. Ini adalah entity-entity yang menggunakan aktor-aktor menggunakan sistem ini, ya. Garis yang tidak putus-putus ini merupakan data flow, artinya garis ini menunjukkan adanya perpindahan data dari pemberi order ke dalam sistem. Berarti ini merupakan input, ya. Dan garis ini dia merupakan output karena datang dari sistem kepada eksternal, ya, kepada pengurus. Oke, gitu. Selain garis yang sambung begini, ada juga salah satu contoh garis yang lain, misalnya garis putus-putus, ya. Garis putus-putus ini dia merupakan control flow yang membawa kontrol. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, komponen di FD ini ada terminator, ya. Terminator yang kotak tadi yang pertama. Kemudian ada yang namanya proses, ya, dilambangkan dengan bentuk ini, ya, seperti ini. Kemudian ada data flow. Kemudian ada data store, yaitu penyimpanan data, ya. Ini juga merupakan proses nih yang bulat ini. Ya, selanjutnya teman-teman bisa membaca sendiri, ya, bagaimana membuat di FD. Kan saya kira sudah diajarkan di kelas rekayasa perangkat lunak, ya. Nah, jadi di FD itu berlevel-level, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Yang paling atas level 0 itu dia disebut dengan konteks diagram sampai ke level yang paling bawah. Nah, selanjutnya untuk tugas di minggu depan, saya ingin Anda semua menjelaskan apa yang Anda pahami dari dua gambar di bawah ini. Jadi pekan depan kita akan zoom lagi dan akan saya minta penjelasan dari Anda semua satu persatu. Oke. Gambar yang pertama adalah ini. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar kedua belum saya masukkan, ya. Nanti saya masukkan di slide, nanti saya update lagi slide-nya. Oke, sekian, terima kasih.